Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bapak di kelas 5A, 5B, dan 5C? Jumpa lagi dengan Pak Nawan atau Pak Kurniawan dalam mata pelajaran IPS. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin. Baik, Bapak ingin sedikit memberikan motivasi untuk Ananda. Hari ini kita akan belajar IPS. KD-nya apa? KD-nya adalah tentang ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kondisi iklim di Indonesia. Yang kedua adalah mengenal pembagian waktu. Jadi Indonesia itu terbagi menjadi 3 waktu. Baik, kalau Ananda bisa mempelajari ini, insya Allah ketika Ananda suatu ketika akan datang ke Bali misalkan ya, itu ketika di sana pukul 12 siang, harusnya kan jadwal sholat zuhur. Ternyata di daerah Ananda sebelumnya itu beda 1 jam. Nah, dengan adanya mempelajari ini, Ananda bisa tahu kapan waktu sholat. Itu salah satunya. Baik, kita mulai melihat. Ini adalah Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, lebih tepatnya adalah 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. Sehingga dinamakan wilayah tropis. Untuk wilayah lainnya ada subtropis di 40 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Ada sedang 60 derajat lintang utara. Dan dingin itu yang paling atas ya, di kutub. Oke, seluruh kepulauan Indonesia itu terletak di daerah tropis. Jadi semuanya itu berada di daerah tropis, sehingga dipastikan hanya memiliki 2 musim ya. Oke. Indonesia ini pada bulan Oktober sampai April, matahari berada pada belahan langit selatan, sehingga udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan Indonesia banyak menerima curah hujan. Indonesia mengalami musim penghujan atau sering kita sebut dengan musim hujan ya. Sebaliknya pada bulan April sampai Oktober, matahari berada pada belahan langit sebelah utara. Sehingga udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Arus angin tidak mengandung uap air karena tidak melewati lautan yang luas. Sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Keunggulan iklim muson atau tropis di Indonesia antara lain: 1, temperatur tidak terlalu ekstrim. 2, adanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, menjadikan masyarakat Indonesia lebih baik lagi dalam bercocok tanam ya. Sekarang berikutnya materi kedua, yaitu pembagian waktu di Indonesia. Kita semua bisa menyaksikan. Bagaimana pembagian waktu di Indonesia? Kita lihat bersama-sama. Oke, ini asisten saya. Pembagian waktu di Indonesia ada 3. Baik. Apa saja? Coba ada yang bisa menebak apa saja pembagian waktu di Indonesia yang 3 tadi? Baik, yang pertama adalah WIB, yang kedua adalah WITA, yang ketiga adalah WIT. Berikut pembahasannya. Waktu Indonesia Barat, ya, WIB singkatan dari Waktu Indonesia Barat. WIB merupakan salah satu pembagian waktu di Indonesia yang ada pada garis 105 derajat bujur timur. WIB atau Waktu Indonesia Barat, wilayahnya meliputi mana saja?
pertama adalah Pulau Jawa, berarti seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan selainnya juga masih ada ya. Waktu Indonesia Barat atau WIB mempunyai selisih waktu 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich di Inggris ya. Oke. Sekarang berikutnya, apa itu WITA? WITA itu adalah WITA adalah waktu Indonesia bagian tengah. WITA merupakan waktu yang berada pada garis 120 derajat bujur timur. Nah, jadi ini lebih panjang lagi ya. WITA atau bagian tengah itu meliputi Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Jadi Kalimantan terbagi dua, ada yang WIB, ada yang WITA. WITA itu selisihnya 8 jam lebih awal dari Greenwich. Nah, kemudian apa itu WIT? WIT atau waktu Indonesia bagian timur yaitu salah satu pembagian waktu di Indonesia yang berada pada bentangan garis panjang 135 derajat bujur timur. Oke, wilayah WIT itu meliputi Maluku dan Papua saja. WIT mempunyai selisih waktu 9 jam. Nah, bagi Ananda yang masih bingung, apa sih yang terjadi? Kalau di Bandung nih, di WIB itu jam 7 pagi, maka di WITA, misal di Bali itu jam 8 pagi. Dan kalau di Papua dan Maluku itu berarti beda 2 jam. Berarti di sana pukul 9 pagi. Selisih antara WIB dengan WITA yaitu 1 jam lebih lambat. Dan WIB 2 jam lebih lambat dengan WIT. Yaitu tadi telah Bapak sampaikan ya. 18 provinsi zona WIB meliputi Aceh, Sumatera Utara, Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan Barat dan Tengah itu WIB. Kalau Kalimantan Utara dan Selatan itu adalah WITA. Bagaimana dengan zona WITA dan WIT? Begini perbandingannya. 12 zona WITA: Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Tenggara, dan lain-lain. 4 zona WIT. Ada Maluku Utara. Apa kabar? Bagaimana materi yang tadi sudah kita pelajari? Menarik bukan? Mudah-mudahan Anda semua bisa mempelajarinya. Dan ketika nanti Anda akan pergi ke daerah, saya ingin pergi ke tempat yang bersalju, nah maka Anda bisa pergi ke tempat yang tidak dilewati garis khatulistiwa. Oke, itu saja dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.